Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Sri Rahayu dalam Tribun Corner. Dan seperti biasa dalam program Tribun Corner kami selalu menghadirkan isu-isu menarik yang akan kami perbincangkan dengan narasumber yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan beberapa fakta-fakta yang perlu Tribuners ketahui berhubungan dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang edukasi keuangan berbasis agama. Tribuners, berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan yang dilakukan OJK tahun 2019, menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Itu artinya terdapat 38,16% masyarakat yang belum paham dengan produk jasa keuangan yang mereka gunakan. Tribunus Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menargetkan tahun 2024 mendatang, ILK bisa menjadi 50%, sedangkan indeks inklusi keuangan bisa mencapai 90%. Untuk itu, mari sama-sama kita dukung program dari pemerintah ini. Terkhusus untuk generasi milenial, ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama itu berdasarkan hasil riset The Future of Money tahun 2019 oleh Luno bekerjasama dengan Dahlia Research. Terungkap bahwa 69% milenial Indonesia tidak punya strategi investasi. Situasi kedua yaitu berdasarkan IDN Research menyatakan bahwa hanya 10,7% dari pendapatan yang didapat milenial yang ditabung. Sedangkan 51% pendapatan habis untuk kebutuhan bulanan. Kondisi ketiga, studi dari Manulife tahun 2017 menyatakan 3 dari 10 millennials itu diprediksi akan kekurangan uang di masa pensiun. Lalu apa kata dunia? Jadi ada dua istilah yang saat ini sedang viral di masyarakat. Yang pertama yaitu You Only Live Once atau YOLO, yang artinya nikmati saja hidupmu saat ini tanpa mementingkan apa yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya adalah fear of missing out atau FOMO, yang artinya sebuah perasaan cemas dan takut yang timbul pada diri sendiri akibat ketinggalan sesuatu yang baru seperti tren atau berita atau hal-hal lainnya. Lantas apa fakta ekonomi? Dalam ekonomi, inflasi artinya membuat nilai uang semakin turun. Sedangkan ada jerat harga yang menunjukkan bahwa harga aset atau barang mengalami peningkatan. Nah, bagaimana dengan agama? Apa kata agama soal gejolak ini? Untuk membahas itu, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan tribunnews.ultra.com menggelar event talk show bertajuk Edukasi Keuangan Berbasis Agama yang menghadirkan 5 narasumber dari latar belakang agama yang berbeda. Dan pada hari ini saya sudah bersama dengan dosen IAIN Kendari, Bapak Randi. Selamat pagi Bapak Randi. Selamat pagi. Gimana, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Ya. Aktivitasnya belakangan ini apa aja nih Pak? Masih mengajar. Mengajar. Gimana nih Pak ngajar selama pandemi? Sekarang kan kita kuliahnya online ya. Iya betul. Jadi selain kegiatan di kampus, kita tetap mengajar online juga. Jadi daring lah sekarang. Daring. Iya. Gimana nih Pak sensasinya mengajar daring sama mengajar secara langsung? Sebenarnya sebuah tantangan juga ya kita mengajar daring, karena bagaimana menyampaikan materi yang kita ajarkan untuk mahasiswa supaya mahasiswa itu bisa dapat materinya, itu tentunya berbeda rasanya ketika kita mengajar dalam kelas. Saya rasa tingkat pemahamannya pasti akan berbeda. Seperti itu. Iya, jadi memang kalau offline itu rasanya lebih enak karena memang ada interaksi seperti itu dengan mahasiswanya Pak, gitu ya? Iya betul. Jadi interaksi langsung dan interaksi secara visual kan itu sense-nya beda ya. Jadi lebih dapat kalau kita langsung bertemu dengan mahasiswanya daripada kita secara virtual, karena keadaan mahasiswanya di sana dan keadaan kita di sini itu tentunya dua suasana yang berbeda. Kalau kita menjadikan satu, itu sebuah tantangan di situ. Iya, betul. Nah, berdasarkan tadi ini saya sudah membacakan beberapa fakta tentang edukasi keuangan, literasi edukasi keuangan oleh milenial kita nih khususnya. Nah, kalau dari berdasarkan agama Islam sendiri, itu bagaimana sih memandang fakta-fakta tersebut, Pak? Ya, baik. Sebagai umat Islam, ya, kita wajib meyakini dan juga mengimani kitab suci Al-Quran sebagai pedoman dan pandangan hidup kita. Ya.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26, yaitu janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah ingkar kepada Allah. Ya, dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa Al-Quran itu melarang kita untuk bersikap boros. Ya, boros artinya di sini adalah menggunakan uang secara berlebih-lebihan. Ya, selain itu dikuatkan juga dengan hadis riwayat An-Nasai nomor 2559. Di sana dikatakan bahwa makanlah dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tidak bersikap berlebih-lebihan dan sombong. Jadi hadis tadi sama maksud dan tujuannya dengan ayat sebelumnya, bahwa memang kita sebagai umat muslim dilarang untuk bersikap berlebih-lebihan dan juga sombong terhadap penggunaan harta. Nah, jadi bagaimana kita tidak boros, yaitu kita harus ada manajemen. Ya, manajemen apa? Ya, manajemen keuangan, atau bisa dengan kata lain melakukan pengelolaan keuangan. Seperti itu. Nah, kalau untuk tujuan dari pengelolaan keuangan sendiri itu apa sih Pak dari kacamata Islam sendiri? Kalau tujuan pengelolaan uang ya, uang dan harta ya. Jadi kepemilikan oleh manusia terhadap harta itu hanya relatif, ya. Jadi manusia itu hanya sebatas amanah untuk mengelola dan menggunakan harta tersebut sesuai dengan anjuran atau aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7. Sana dikatakan bahwa berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian harta kamu yang Allah telah berikan kepada kamu, maka orang-orang beriman yang menafkahkan hartanya itu akan mendapat pahala yang besar. Jadi harta itu akan menjadi atau manusia akan mendapat pahala dari harta itu apabila harta itu disimpan, kemudian digunakan sesuai dengan ketentuan Allah, ya, ketentuan Allah, yang mana tujuannya adalah harta tersebut adalah untuk kemaslahatan pemilik harta. Namun bukan cuma itu, bukan cuma hanya kemaslahatan untuk pemilik harta, tapi juga kemaslahatan orang-orang banyak, ya. Jadi karena potensi harta itu dapat menimbulkan nilai kedekatan kita dengan Allah, kalau kita sendiri meyakini bahwa sebenarnya harta itu adalah bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan ke manusia. Ya. Nah, tadi kan sempat disebutkan bahwa kita juga selain bermanfaat untuk kita sendiri, bermanfaatkan juga untuk yang orang lain yang membutuhkan. Itu boleh dijelaskan seperti apa sih? Oke. Islam itu adalah agama yang sempurna. Ya, Islam adalah agama yang sempurna karena semua aspek kehidupan manusia itu diatur dalam Al-Quran dan juga hadis. Bahkan tentang keuangan, ya, bahkan tentang keuangan pun dibahas di Al-Quran. Jadi Islam itu mengatur tentang prinsip pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum Allah. Ya, dalam Islam kita mencari rezeki itu bukan hanya untuk kehidupan kita sehari-hari, tapi juga di dalamnya itu adalah hak dari orang lain. Nah, maka dari itu kita disarankan atau dianjurkan untuk berbagi, ya. Seperti pada firman Allah pada Quran surat An-Nur ayat 33, di sana dikatakan bahwa dan berikanlah kepada mereka sebagian hartamu yang Allah titipkan kepadamu, ya. Jadi kita dianjurkan untuk berbagi atas harta yang kita miliki, karena sesungguhnya harta itu adalah milik Allah. Kita hanya sebagai amanah untuk mengelolanya. Baik.
Nah, kalau untuk mengendalikan diri tentang pengelolaan harta sendiri itu boleh dijelaskan nggak? Gimana sih? Wah, ya. Al-Quran juga membahas atau menyinggung tentang pengendalian diri, ya. Seperti dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67, sana dikatakan bahwa dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, ya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kikir, ya. Nah, maka dari itu kedua itu sewajarnya. Dari ayat ini masih sama tadi intinya bahwa kita tuh dilarang atau umat muslim sebagai umat muslim kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta kita atau bersikap boros. Maksud dari berlebih-lebihan di sini adalah misalnya ya kita membeli atau menginginkan kita menginginkan dulu ya baru kita membeli suatu barang. Nah, barang atau ya barang yang kita beli itu mungkin tidak sepenuhnya berguna untuk kita. Misalnya yang lagi tren sekarang itu orang lagi olahraga ya, jadi alat olahraga. Misalnya kita membeli alat treadmill kan. Padahal sebenarnya tidak perlu kita beli treadmill. Di depan rumah pun, depan samping rumah atau di lapangan pun sebenarnya kita bisa berlari kalau hanya untuk tujuannya jogging, ya kan. Jadi itulah yang salah satu contohnya yang dimaksud berlebih-lebihan, bahwa sebenarnya itu belum terlalu perlu untuk kita, ya. Tapi kita sudah karena merasa kita banyak uang kan, kelebihan harta, maka kita membeli barang tersebut. Padahal sesungguhnya itu hal yang maksudnya uang yang kita pakai untuk membeli barang sebenarnya baiknya kita simpan dulu. Iya. Selain itu tadi juga disinggung bahwa dilarang kikir kan, kikir atau pelit. Ya, jadi maksudnya kikir di sini adalah jangan sampai dengan harta yang kita miliki itu kita menjadi sengsara. Ya, jangan sampai seperti itu juga. Jangan sampai gara-gara harta yang kita miliki malah kita sengsara. Contohnya apa? Misalnya kita sakit, ya, kita sakit. Ya seharusnya sakitnya kita harusnya ke dokter kan. Tapi kalau kita berpikir, wah kalau kita ke dokter, kalau kita dokter berarti kita mengeluarkan uang banyak nih. Aduh nanti tabungan saya berkurang nih. Padahal sebenarnya kita mampu untuk membayar dokter itu. Saya rasa seperti itu. Ya, berarti memang dalam pengelolaan uang ini kita harus utamakan hal yang betul-betul benar kita butuhkan pada Ya, saat itu. betul. Jangan terlalu berlebihan membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak terlalu butuhkan itu. Iya. Baik. Nah, kalau misalkan dalam pengelolaan uang juga itu ada namanya kita menyimpan untuk masa depan. Nah, itu seberapa penting sih kita harus menyimpan atau menyiapkan saving kita buat masa depan? Oh iya. Islam mengajarkan kita untuk merencanakan masa depan, yaitu dengan cara menabung. Ya, seperti hadis riwayat Bukhari, simpanlah sebagian hartamu untuk kebaikan masa depanmu, karena itu akan lebih baik bagimu. Jadi menabung itu mempunyai manfaat untuk masa depan. Ya, jadi manfaatnya untuk masa depan. Memang berat di awal, ya. Kalau kita menabung itu di awal itu berat. Kita akan menyisihkan, nanti kita rugi gitu kan. Tapi nanti manfaatnya itu akan kita tahu setelah uang yang kita kumpulkan itu jumlahnya sudah banyak, ya kan. Jadi kita tahu setelah kita menghitung, oh ternyata banyak juga yang kita simpan ya. Ya, jadi dengan menabung itu kita mempunyai cadangan uang ya, cadangan uang yang tentunya bisa kita gunakan kapan saja di masa yang akan datang. Jadi menabung itu manfaatnya adalah untuk masa depan. Berarti memang dalam Islam pun kita diajarkan untuk mempersiapkan masa depan. Dalam hal ini saat ini kita menyiapkan memang simpanan dan kemudian apabila di masa depan dibutuhkan itu bisa kita gunakan. Betul sekali. Nah, kalau dari Islam sendiri memandang harta atau uang itu bagaimana sih? Ya, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa kembali lagi bahwa harta itu manusia itu hanya relatif ya dalam kepemilikan harta. Jadi manusia itu terhadap harta adalah hanya sebatas amanah untuk mengelola saja, ya, amanah untuk mengelola. Tapi
mengelolanya ya harus sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pedomannya adalah hadis dan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi apabila kita menggunakan harta itu memang harus sesuai, diusahakan kalau bisa harta itu dapat bernilai ibadah. Ya, jangan kita melakukan kegiatan menggunakan uang tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sama halnya tadi seperti penjelasan saya yang di awal, seperti itu. Ya. Nah, kalau Islam sendiri memandang seberapa penting sih kita harus mengelola keuangan kita? Ya, dalam Islam itu pengelolaan uang tadi, pertanyaannya sama ya yang tadi. Seberapa penting sih dalam Islam itu kita harus mengelola uang kita dengan baik gitu. Oh ya, baik. Jadi memang bahkan saya rasa ini bukan hanya di agama Islam saja, di agama lain dan secara umum memang pengelolaan uang itu sangat penting, ya, sangat penting bagi kehidupan kita ke depan. Dalam Islam tadi juga sudah sempat saya singgung bahwa pengelolaan uang itu yang pertama adalah harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis seperti beberapa ayat yang saya jelaskan tadi. Kemudian juga dalam situ tadi seperti kita diajarkan bahwa dalam penggunaan harta itu kita harus berbagi, ya, karena sebagian harta kita adalah bukan hak kita, itu adalah hak orang lain. Itu sudah ada ketentuannya di Al-Quran, ya. Di Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu bahwa kita harta kita itu bukan milik kita seutuhnya, itu hanya titipan dan itu juga ada hak orang lain di dalamnya. Ya, kemudian kita mengendalikan diri tadi dari dengan penggunaan harta itu, kita harus bisa mengendalikan diri dan juga kita tidak lupa harus kita merencanakan masa depan, ya, yaitu dengan cara menabung tadi. Menabung, betul. Berarti memang menabung juga itu penting sekali ya. Iya, penting sekali. Nah, ada nggak sih Pak contoh yang bisa kita bagikan sama Tribuners nih soal mungkin kisah para sahabat Nabi atau tokoh-tokoh terdahulu yang sudah mengamalkan tentang ayat-ayat seperti Quran Surat An-Nur tadi soal saling berbagi, terus soal mengendalikan diri dan juga menyimpan harta untuk masa depan. Oh ya, sebenarnya ada satu contoh yang menarik yang saya akan ceritakan. Ini itu satu cerita di zaman Nabi, ya, tentang pengelolaan keuangan, ya, tentang pengelolaan keuangan oleh sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi. Beliau mempunyai rumus untuk mengatur keuangan, yaitu dengan formula 1:1:1. Ya, jadi diriwayatkan beliau mempunyai uang sebanyak 1 dirham yang digunakan untuk modal membuat anyaman. Kemudian anyaman tersebut dijual seharga 3 dirham. Nah, jadi punya keuntungan 3 dirham, ya. Jadi dengan pendapatan tersebut beliau membagi 1 dirham untuk keperluan keluarganya, 1 dirham untuk sedekah, dan 1 dirham untuk digunakan lagi sebagai modal, ya. Jadi konsep ini sebenarnya bisa kita terapkan di kehidupan kita saat ini, di mana mungkin dengan penghasilannya kita, ya, contohnya misal kita mempunyai pendapatan, maka sepertiganya kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari, kemudian sepertiganya kita gunakan untuk sedekah agar harta kita menjadi berkah, dan juga bisa jadi 1/3-nya bisa dijadikan modal untuk usaha, atau sepertiganya mungkin bisa digunakan untuk menabung. Jadi tujuannya sebenarnya di sini adalah agar umat muslim itu tidak salah dalam perhitungan keuangan yang nanti akan merugikan. Dan tentunya dengan pengelolaan keuangan ini, contoh pengelolaan keuangan ini itu akan menjadikan hidup kita menjadi sejahtera. Baik. Nah, kalau misalkan dalam Islam sendiri ada nggak sih prinsip-prinsip yang mengajarkan dalam Al-Quran tentang investasi itu sendiri? Baik, di ajaran Islam
dalam menjalankan aktivitas ekonomi itu harus sesuai pada syariat Islam atau berprinsip syariah ya, yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis ya. Jadi dewasa ini kita lihat perkembangan industri keuangan di Indonesia itu begitu pesat, termaksud hadirnya lembaga-lembaga keuangan syariah ya kan. Tentunya ini bisa menjadi pilihan bagi umat muslim untuk berinvestasi. Jadi saat ini produk-produk dari lembaga keuangan syariah itu sudah banyak ya, dan yang paling besar market share-nya itu ada di bank syariah. Yang kita lihat semakin banyak bank syariah yang sudah hadir di Indonesia. Kemudian dalam Islam itu berinvestasi secara syariah itu yang membedakan dengan konvensional itu adalah akadnya ya. Jadi akad itu adalah pertalian antara ijab dan kabul ya, penyerahan dan juga penerimaan yang dibenarkan oleh syariah atau secara syariah, yang tentunya nanti akan menimbulkan hukum pada objeknya. Jadi kita dengan adanya tadi produk-produk syariah, dengan tentunya dengan cara sesuai dengan prinsip Islam, yaitu melalui akad yang syariah yang disahkan oleh agama Islam ya. Jadi kita bisa mulai untuk melakukan investasi pada produk-produk lembaga syariah yang sudah tersedia. Misalnya kita akan menabung ya, kita menabung di bank syariah. Oh, berarti memang lebih baik kalau dalam ajaran Islam kita menabung atau nabung di lembaga yang sudah sesuai dengan syariat Islam, seperti misalnya bank syariah seperti itu. Betul. Nah, kalau misalkan dalam Islam sendiri nih, investasi apa aja sih yang dibolehkan dan yang dilarang itu juga seperti apa? Jadi di Islam itu memang ada berapa terkait dengan investasi, artinya kita akan berbicara kepada akadnya ya. Akadnya kayak seperti kita jual beli itu ada murabahah, ada salam, ada akad istisna ya. Kemudian kalau kita mau berbicara terkait dengan atau berinteraksi terkait dengan sewa menyewa, maka itu ada akad yang dianjurkan, yaitu namanya akad ijarah. Dan juga kalau misalnya kita mau berbagi hasil ya, kemitraan, itu ada akad musyarakah dan mudarabah. Ya. Itu yang di ketiganya tadi yang disebutkan ijarah, Musyarakah ya, musyarakah, dan mudarabah, yang satu murabahah ketiga itu ya. boleh dijelaskan nggak sih apa sih ketiga itu artinya? Oke, kalau untuk sebenarnya ada 3 poin di situ ya. Jadi kita ingin jual beli ya, maka kita akan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah itu adalah di mana penjual dan pembeli itu penjual menawarkan barangnya, kemudian pembeli membeli barangnya. Nah, penjual di sini akan memberitahukan berapa modalnya dan berapa keuntungan yang akan diperoleh. Maka dari itu ada kesepakatan di situ. Jadi ada modal dan ininya dan keuntungannya itu sudah diketahui di awal. Sedangkan untuk salam, produk akad salam itu adalah jual beli, namun penyerahan barangnya itu nanti belakangan. Jadi proses jual beli ya, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa akad produknya itu sudah diketahui, harganya sudah diketahui, jadi tinggal barangnya saja yang belum datang. Istilahnya di sini biasanya sederhana, istilahnya sistem DP. Oh, baik, Ya, baik. sistem DP. Ya. Kemudian Yang istisna tadi, istisna itu akad yang
yang saya bisa katakan bahwa ini adalah proses jual beli dengan pemesanan. Hmm. Jadi bahasanya apa, pre-order ya. Oh ya, baik, baik. Pre-order. Namun seperti tadi bahwa bahwa akadnya itu jelas bahwa barangnya apa, jumlahnya berapa, ya desainnya seperti apa, harganya berapa itu sudah diketahui di awal. Hmm. Ya, itu untuk produk uh, istisna tadi. Mm-mm. Sedangkan kalau untuk ijarah itu adalah sama halnya dengan proses sewa menyewa. Mm-mm. Ya, hanya sewa menyewa sama tadi, sama proses sewa menyewa pada umumnya, hanya saja semua itu diketahui produknya, barang apa yang mau disewa itu diketahui. Jadi yang disewa itu adalah benda mati, ya, bukan produk yang habis pakai. Jadi misalnya rumah, kendaraan, itu dan akadnya pun di situ diketahui semua berapa harga sewanya, berapa lama, dan siapa yang akan menggunakannya. Nah, itu. Sedangkan kalau untuk kita berbicara tentang kemitraan tadi atau kerjasama, itu ada um, uh, mudharabah dan musyarakah ya, akad musyarakah dan mudharabah. Mudharabah itu jadi pemilik modal itu menyerahkan modalnya ke pengelola. Jadi ada satu yang ditunjuk sebagai pengelola. Jadi si pengelola ini yang akan mengelola modal dari pemilik modal tadi. Ya, jadi akad keuntungannya itu akan ditentukan di awal. Jadi jelas, ya jelas. Sedangkan untuk kerugiannya itu akan ditanggung oleh pemilik modal. Nah, itu sudah aturan akadnya seperti itu. Kalau musyarakah itu adalah akad kemitraan yang sama-sama mempunyai modal, ya, sama-sama mempunyai modal, sama-sama menginvestasikan modal mereka di satu produk, ya. Jadi untung dan ruginya itu dibagi sama rata. Nah, baik, itu tadi yang dibolehkan. Ya, Ya, kalau yang tidak dibolehkan seperti apa? Nah, ada juga memang prinsip atau investasi yang tidak sesuai dengan atau yang dilarang di ajaran Islam atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama itu ada namanya maisir. Maisir itu sama dengan perjudian, ya. Jadi kegiatan yang melibatkan perjudian atau pertaruhan yang menyebabkan seseorang mengambil keuntungan, misalnya seseorang tersebut menang dalam suatu taruhan, maka harta dari lawannya itu diambil semua. Itu yang tidak diperbolehkan. Itu adalah maisir. Kemudian goror, ada yang dinamakan goror. Goror itu artinya ada ketidakpastian. Ketidakpastian terhadap suatu akad. Ya, jadi baik mengenai kualitasnya, kuantitasnya, dan juga penyerahannya. Jadi kita tidak tahu berapa kita bertransaksi, kita tidak tahu berapa jumlah yang akan kita beli, berapa harganya, dan juga kapan penyerahannya. Nah, itu yang dinamakan dengan goror. Kemudian riba, ya. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang yang ribawi, barang-barang ribawi, dan tambahan yang diberikan kepada atau yang diberikan atas pokok utang atau yang biasa kita kenal dengan bunga, ya. Jadi riba ini merupakan satu investasi yang prinsipnya tidak syariah, jadi tidak sesuai dengan aturan di agama Islam. Kemudian ada yang dinamakan dengan batil, ya. Batil itu adalah kegiatan yang salah, kemudian yang transaksi yang batal, kemudian semua kegiatan yang terkait caranya itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian yang terakhir itu ada togrir. Togrir itu adalah upaya untuk mempengaruhi seseorang yang mengandung kebodohan sehingga orang tersebut mau melakukan transaksi. Artinya ini kita bisa katakan
sederhananya ini suatu bentuk penipuan ya, atau kita menjebak seseorang untuk melakukan transaksi yang tidak benar. Ya. Iya, baik-baik. Nah, itu berarti tadi yang dibolehkan dan dilarang. Iya. Nah, tadi saya kan di awal saya sudah bacakan soal milenial nih, fakta-fakta tentang bahwa milenial kita ada yang belum mempunyai strategi investasi di masa depan, ada juga yang apa namanya, belum punya masa pensiunnya diperkirakan akan kekurangan uang. Nah, kalau misalkan dari pandangan Islam sendiri, bagaimana sih caranya agar milenial kita nih bisa berinvestasi tapi sesuai dengan syariat Islam? Mungkin ada tips-tipsnya yang bisa disampaikan? Oh iya, kalau untuk milenial ya, milenial sekarang sebenarnya menurut pandangan saya, milenial ini harus informasi atau apa namanya, pengetahuannya tentang keuangan itu harus lebih baik dibanding orang tuanya ya, karena kita lihat bagaimana arus informasi yang kencang saat ini. Saya rasa informasi-informasi tentang keuangan pasti mudah milenial atau anak-anak muda ini dapatkan ya. Jadi saran saya sebaiknya memang kita tidak harus menunggu saat kita sudah tua atau kita sudah mapan untuk merencanakan masa depan kita ya. Memang pada dasarnya kita anggap bahwa anak muda ini milenial mungkin banyak yang belum mempunyai penghasilan ya, tapi sebaiknya itu harus direncanakan juga ya. Jadi untuk melakukan perencanaan itu tidak harus mempunyai banyak harta dulu ya. Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang harta, saya rasa anak muda sekarang juga pasti pegang uang ya, karena dapat uang, misalnya uang jajan dari orang tuanya. Nah, bisa dikelola dari hal-hal sekecil itu. Jadi dengan adanya uang jajan itu bisa disisihkan untuk ditabung. Ya, jadi ditabung. Gunanya menabung tadi apa? Ya untuk masa depan kita ya, sebagai suatu langkah dalam merencanakan masa depan. Kemudian adapun untuk menabung itu memang tidak ada ketentuannya bahwa kita menabung harus dalam bentuk atau dalam jumlah jutaan ya. Dari nominal 20.000, 100.000 dan nominal-nominal kecil pun kita sekarang sudah bisa menabung di bank ya, menabung di bank, atau mungkin kita menyimpan dulu di celengan ya, celengan. Nanti kalau sudah banyak, mungkin kita rasa sudah banyak, kita masukkan di bank. Kemudian untuk milenial yang muslim ya, sekarang kan ada pilihannya nih, kita sudah bisa pilihan investasinya di produk-produk syariah ya. Jadi kalau mau menabung bisa untuk menabung di bank syariah. Ya, bagaimana kita bisa menabung di bank syariah? Saya rasa untuk informasi bagaimana caranya menabung itu bisa dicari tahu sendiri oleh anak-anak muda zaman sekarang ya. Apalagi mungkin bisa buka YouTube, bisa buka internet, atau mungkin bisa datang langsung ke bank yang ingin atau bank tujuannya ya. Jadi bisa bertanya bagaimana saya ingin menabung. Jadi pada intinya sebaiknya kaum milenial mulai dari sekarang untuk merencanakan masa depannya. Dan penting juga untuk mencari tahu, jangan sampai tidak membaca, karena penting juga kita membaca atau cari sumber-sumber literasi nih yang bisa menambah pengetahuan kita tentang literasi keuangan. Ya, betul. Ya, baik. Nah, mungkin ada yang pengen disampaikan nih kepada Tribuners, mungkin bisa juga buat milenial kita dalam hal edukasi literasi keuangan berbasis agama, Kak. Silakan. Oh iya, baik. Tadi sudah disampaikan oleh host bahwa yang terjadi saat ini adalah jika kita berbicara tentang inklusi dan literasi keuangan, di situ tadi dijelaskan bahwa ada gap ya terkait dengan pengetahuan dan bagaimana masyarakat itu dapat mengakses produk keuangan yang tersedia. Jadi menurut saya dengan berkembangnya zaman sekarang, apalagi teknologi sudah maju, kemudian arus komunikasi yang kuat dan kencang saat ini, jadi semua informasi terkait dengan keuangan, apalagi terkait dengan produk-produk keuangan itu sudah mudah kita dapatkan ya. Jadi dengan begitu
kita sebaiknya lebih banyak untuk membaca dulu. Jadi Baik. karena memang maksud saya membaca adalah kita mengetahui produk apa yang akan kita gunakan jika memang kita berniat untuk berinvestasi. Produk apa yang kita gunakan dan di lembaga mana kita akan melakukan investasi tersebut, ya. Jadi harapan saya bagi khususnya untuk milenial sekarang, waktunya untuk banyak-banyak belajar. Apalagi sekarang waktunya misalnya mahasiswa bahkan siswa SD pun sekarang kan belajarnya online kan, Iya. otomatis pasti menggunakan gadget. Ya, dengan gadget tersebut bisalah dimanfaatkan selain tidak untuk hal-hal yang merugikan seperti mungkin lebih banyak main gamenya daripada mencari bahan pelajaran. Nah, jadi lebih baik gadgetnya itu bisa digunakan untuk mencari informasi-informasi atau belajar bagaimana berinvestasi. Nah, untuk yang paling sederhananya adalah menabung, ya, yang bisa kita akses di internet. Jadi saran saya kembali lagi intinya adalah banyak-banyaklah membaca karena Islam juga mengajarkan kita untuk lebih banyak membaca, ya. Iya, Saya baik. seperti itu. Nah, luar biasa sekali. Jadi memang nih buat milenial kita nih dimanapun kalian berada, penting sekali kita untuk mencari tahu atau jangan malas membaca soal investasi atau tentang literasi keuangan karena itu sangat penting sekali untuk masa depan kita ya Pak, begitu. Ya, Nah, mungkin karena dibatasi waktu nih Pak, kita nggak bisa ya, terlalu lama dan luar biasa sekali tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Randi, dosen ya, IAIN Kendari. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya, Pak atas sama-sama, waktunya sudah mau sama-sama. menyempatkan hadir di studio Ya, tribunnews.com. Nah, sebelum saya tutup nih Pak, jadi kita tuh di Tribun ada slogan. Jadi ketika saya bilang Tribun, kita sama-sama bilang mata lokal menjangkau Indonesia. oke, Nah, siap. boleh ya? Ya. Oke, 1, 2, 3. Tribun, Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.